Nah sekarang, marilah kita rubah sekarang. Jadi para pendengar, mari kita rubah secara sadar. Nah caranya merubah begini. Saya akan kasih waktu Anda untuk merubah apa yang pernah Anda dengar menjadi kata-kata yang lebih positif, yang baik adanya tentang uang dan tentang orang yang kaya. Kemudian yang kedua, kita akan memilih apa yang kita lihat tadi tidak cocok dengan kita, maka kita akan rubah menjadi yang cocok dengan kita. Caranya merubah ada 4 tahap. 1, kita adalah tahap yang namanya awareness, atau kita mulai sadar, oh iya ya, saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Oh iya ya, saya pernah melihat pola-pola seperti ini. Pantesan saya polanya ikut boros. Karena dulu saya selalu dari kecil diajak papa sama mama saya pergi ke mall, makanya saya terus belanja terus. Saya tidak pernah melihat dia polanya cari duit caranya gimana. Saya hanya belajar pola. Dapat duit, buang. Dapat duit, buang. Saya punya pola seperti itu karena saya melihat mama saya seperti ini. Oke. Berikutnya kita mulai tahap 1 yang namanya awareness. Yang kedua, kita mulai tahap understanding. Pengertian. Pengertian apa? Kalau saya terus-menerus melakukan pola seperti ini, terus-menerus menggunakan kata-kata keyakinan seperti ini, cetakan blueprint seperti ini, kalau saya terus-menerus trauma terhadap kaya ini, trauma terhadap uang, trauma terhadap bisnis, walaupun sudah jelas-jelas cara pengetahuan saya tahu bahwa ada kok bisnis yang resikonya jauh sangat kecil, ataupun ada resikonya tapi berani kita tanggung, ataupun bisa bisnis dengan kemungkinan berhasil 98% kok, atau bisa bisnis dengan kemungkinan tanpa modal sama sekali juga bisa buka bisnis malah langsung dapat duit. Itu yang saya akan bahas di dalam serial CD ini. Walaupun kita sudah tahu, kalau saya terus tidak berani karena saya masih trauma dengan masa lalu, kita understanding kira-kira painful apa yang kita akan alami di kemudian hari kalau kita terus-menerus masih punya money blueprint atau keyakinan yang persis seperti yang lama ini. Nah kita harus bayangkan yang painful sekali, yang sengsara seperti apa, dengan kita bayangkan yang sengsara amat sengsara. Kalau kita masih punya keyakinan yang salah, maka kita akan mau merubah. Jadi tahap kedua adalah tahap understanding, risikonya seperti apa. Kemudian yang tahap ketiga kita adalah disassociate. Maksudnya apa disassociate? Kita mulai pisah. Itu dulu, mulai hari ini saya punya keyakinan seperti ini. Jadi kalau kita selalu ingat keyakinan seperti tadi atau trauma, atau yang kita lihat polanya, itu pola. Apakah selama ini Anda capek dikejar-kejar bunga KPR? Beralihlah di KPR Syariah. Tanpa bunga, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking. Klik sekarang cemerlangland.com. Orang yang salah. Mulai hari ini saya punya pola yang baru. Misalnya kita polanya orang tua, kita tidak menyalahkan orang tua. Karena sekali lagi, orang tua kita kalau tidak bisa bahasa Jepang, mungkin tidak dia ngajarin kita bahasa Jepang. Ya tidak mungkin. Kalau dia hanya bisa bahasa Indonesia, dia akan ngajar kita bahasa Indonesia. Nah, demikian juga kalau orang tua kita miskin, dia tidak bisa ngajarin kita jadi kaya. Nah, kita harus belajar dari orang-orang yang kaya, punya keyakinan-keyakinan yang kaya. Dan pola orang tua yang kita lihat, kita akan ngomong kepada diri sendiri, kita sudah understanding bahwa painfulnya kalau kita ikut pola yang salah tadi, besok tuanya seperti apa? Kita mulai tahap disassociate. Itu orang tua saya. Saya yakin bahwa orang tua saya kepingin saya jauh lebih kaya dan lebih sukses dibanding dia. Jadi saya berhak mempunyai keyakinan sendiri, yang saya tahu pasti bahwa keyakinan saya ini, kalau orang tua saya tahu bahwa ini membawa manfaat, membuat saya jadi lebih kaya, lebih sukses, lebih baik adanya, orang tua saya pasti setuju adanya. Yaitu tahap disassociate. Itu dulu, mulai hari ini saya begini. Nah kemudian, yang keempat, tahap 1 yang namanya deklarasi. Maksudnya deklarasi, begitu kita ngomong salah, kita ralat dan kita deklarasi. Inilah saya yang sekarang. Saya adalah orang yang dahsyat, orang yang hebat. Uang mengejar ke saya. Begitu banyaknya rezeki yang tanpa saya kejar, datang malah mengejar saya. Uang mengejar saya. Nah Anda deklarasi. Ketika deklarasi, sempurna adanya, keyakinan kita jauh lebih bulat. Dengan demikian, kita bisa menarik uang dan uang yang mengejar kita. Amin. Oke, nah sekarang kita akan mulai tahap berikutnya. Saya akan berikan contoh-contoh, nanti kita akan kerjakan sendiri. Semua tolong rubah trauma-trauma tadi, beri arti yang lebih positif, yang bermanfaat untuk kita. Jadi kita akan menyedot uang, kita membuat uang mengejar kita, karena antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita bulat adanya, sehingga uang yang mengejar kita. Saya kasih contoh, misalnya keyakinan yang salah tadi. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita mulai rubah.
Itu dulu. Mulai hari ini saya tahu bahwa tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Atau Anda bisa rubah. Bukan uang akar dari segala kejahatan. Kalau di kitab suci itu bukan uang akar dari segala kejahatan, tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Maksudnya apa? Dia mencintai uang lebih dari Tuhan, mencintai uang lebih dari saudaranya, mencintai uang lebih dari hal-hal yang harusnya dia utamakan, kesehatannya dia, makanya dia akan sengsara gitu ya. Jadi cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, betul, tapi lebih baik kita rubah dengan yang tepat. Maksudnya apa? Begini, cinta uang atau ingin uang orang lain secara tidak halal, itu adalah akar dari segala kejahatan. Nah, akibatnya kita punya keyakinan yang sudah tepat. Misalnya lagi, saya kasih contoh tadi. Saya harus bekerja keras untuk menjadi kaya. Ini keyakinan yang salah. Yang benar adalah, saya harus kerja cerdas untuk menjadi kaya. Dan kalau saya bekerja cerdas dan keras, maka saya akan jauh lebih cepat untuk menjadi kaya. Seperti itu. Oke, jadi akan saya hentikan sekarang. Mulailah merubah hal-hal yang kita yakini secara negatif tadi, rubah menjadi yang lebih positif. Mulai. Hentikan CD ini. Mulailah kerjakan tugas Anda. Sekali lagi. Stop. Sekarang juga sampai Anda selesai menulis. Yang negatif menjadi bulat positif adanya. Atau yang negatif minimal jadi netral. Baru tugas ini akan menjadi lengkap adanya. Untuk itu, stop CD ini, mulai kerjakan tugas ini. Sekarang juga mulai. Welcome back. Selamat datang lagi. Sudah? Bagaimana les Anda? Mari kita les di sini. Misalnya, tadi ada yang sudah menulis di sini. Cari kerja itu susah. Langsung diganti, itu dulu. Mulai hari ini, setiap kita mendengar kata-kata cari kerja itu susah, kita mulai ngomong, itu dulu. Mulai hari ini saya punya keyakinan bahwa cari kerja itu mudah kalau tahu caranya. Misalnya begini, orang mati tidak membawa uang. Untuk apa? Mencari banyak uang. Kemudian kita ganti. Benar, uang tidak dibawa mati. Tapi dengan uang banyak dan pengobatan yang tepat. Hidup adalah pilihan. Punya rumah tapi hidup tidak bahagia. Tidak punya rumah tapi hidup bahagia. Pilihan ada di tangan Anda. Jika ingin punya rumah dan hidup pun tetap bahagia, klik sekarang cemerlangland.com. Bisa menyelamatkan dari kematian. Benar, uang tidak dibawa mati. Tapi untuk itu saya mau meninggalkan warisan yang banyak. Mohon kejujuran Anda. Anda ingin meninggalkan warisan yang banyak atau hutang yang banyak? Pasti kita pengen meninggalkan warisan yang banyak atau jujur, ayo jujur gitu ya. Jadi kita akan ngomong seperti itu. Kita akan rubah, misalnya, uang bukan segalanya. Anda betul, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, kalau Anda punya seperti ini, Anda jadi bulat. Misalnya, uang tidak bisa membeli cinta. Anda ngomong gimana? Betul, uang tidak bisa membeli cinta. Apalagi kalau tidak punya uang. Lebih sengsara, Anda bisa beli apapun gitu ya, celaka gitu ya. Nah, atau begini, Anda bisa, memang betul, kadang uang tidak bisa membeli cinta, betul. Karena ada orang punya keyakinan yang negatif. Wah, kalau saya dapat orang yang uangnya banyak, nanti jangan-jangan istrinya 4. Nah, dengan demikian, orang takut. Tapi kalau kita mau ngomong jujur, pertanyaan saya, ada tidak orang yang miskin yang istrinya 4? Ada. Sudahlah, Anda harus ngomong dengan cara bulat. Sama-sama dapat orang yang istrinya banyak, cari yang banyak uang. Itu baru fair. Nah, atau Anda bisa ngomong, kalau mendekatin orang-orang yang punya keyakinan seperti itu, Anda bisa ngomong, oh, saya tanya, ada tidak orang yang kaya dan setia? Oh, ada. Nah, Anda harus ngomong, nah itulah saya. Nah, kemudian dengan demikian, orang yang tadi yang takut dapat orang kaya, mendadak berani dapat orang kaya, karena Anda menggaransi, karena Anda janji setia, misalnya. Seperti contoh, misalnya ada satu bintang film yang namanya Michael Douglas, dan kemudian dia mendekati bintang film yang cantik, namanya Catherine Zeta-Jones. Nah, Catherine Zeta-Jones tahu bahwa si Michael Douglas ini yang seks gitu ya, kecanduan seks sampai terapi sampai sekian kali, jadi sama siapapun gitu ya. Dan dia mau. Nah, terus kemudian si Catherine Zeta-Jones juga memberikan satu perjanjian. Oke, saya mau kamu setia dengan saya. Kalau sampai kamu ketahuan selingkuh sama orang lain, kalau kamu betul mau menikah saya, buat perjanjian perkawinan, bahwa ketahuan selingkuh, terbukti selingkuh, seluruh harta kekayaannya serahkan saya baru mau kawin. Michael Douglas, oke, karena dia sangat cinta sama Catherine Zeta-Jones. Sekarang, mau selingkuh?
Ya nggak bisa gitu ya. Jadi dengan demikian Catherine Zeta-Jones pun juga mau menikah. Jadi dia jadi lebih yakin bahwa Michael Douglasnya setia.